Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita dapat berjumpa lagi pada kesempatan kali ini yang insyaallah kita akan membawakan kisah yang insyaallah kisah ini bisa kita ambil manfaatnya. Kaum muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkisahkan sebuah kisah yaitu tentang seorang tokoh Amr bin Lu'ay. Amr bin Lu'ay atau Amru bin Lu'ay. Ini adalah tokoh yang pertama kali menyelewengkan agama atau millah Nabi kita Sayyidina Ismail alaihissalam dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Amru bin Lu'ay dikisahkan sesungguhnya bangsa Arab itu adalah keturunan dari Nabi Ismail alaihissalam dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka bangsa Arab mewarisi millah dan minhaj Hanafiyah yang diwariskan oleh bapak mereka. Maka mereka di situ sangat mengagungkan agamanya. Millah ini membawa tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian bagaimana menyembah Allah Subhanahu wa taala, kemudian bagaimana mengagungkan syiar-syiarnya, kemudian mensucikan tempat-tempat sucinya, terutama Baitul Haram. Beriring waktu, kaum Quraisy atau bangsa Arab sudah sedikit demi sedikit meninggalkan agama nenek moyang mereka, yaitu agama atau millah dan minhajnya Nabi kita Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Sehingga tersisa sangat sedikit, yaitu tentang ketuhanan, kemudian penyembahan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Beriring waktu, ketika bangsa Arab mulai dirasuki oleh jahiliyah, maka datanglah tokoh ini Amr bin Lu'ay. Amr bin Lu'ay ini seorang yang sangat disegani. Dia adalah pemimpin dari kabilah Khuza'ah. Dia pemimpin dari kaum Khuza'ah ketika itu di Arab. Dia ada sangat disegani. Dia seorang yang hartanya kaya, banyak harta, dan dia berdermawan seperti orang Arab pada umumnya. Dia adalah karom, dia adalah mulia, suka memberi ya kepada orang-orang di sekitarnya. Dikisahkan Amr bin Lu'ay ini ya, melakukan perjalanan ke negeri Syam ketika itu. Kemudian dia bertemu dengan suku Amalik di negeri Syam yang mereka sedang menyembah berhala ketika itu. Mereka menyembah berhala. Kemudian Amr bin Lu'ay bertanya kepada mereka, "Wahai kaum Amalik, kenapa kalian menyembah berhala? Apakah yang kalian sembah ini?" Kemudian kaum Amalik mengatakan, "Kami menyembahnya, kami meminta hujan, kemudian ia memberikan. Kemudian kami ya minta pertolongan kepadanya, kemudian ia memberikan." Nah, kemudian Amr bin Lu'ay mengatakan, "Baiklah kalau begitu berikan kepadaku satu berhala agar aku bawa ke tanah Arab dan mereka ikut menyembah berhala itu." Singkat cerita, diberilah Amr bin Lu'ay ini satu berhala, yaitu berhala tertua dan berhala yang paling pertama disembah bangsa Arab yang mereka agungkan, mereka sucikan, bernama Hubal. Ciri-ciri fisik dari Hubal ini adalah dia dari batu akik merah, berwujud manusia yang tangan kanannya itu putus. Kemudian bangsa Arab menemui kondisi berhala Hubal ini dalam kondisi seperti ini. Mereka menggantikan tangan Hubal dengan tangan yang terbuat dari emas. Ini riwayatnya dari At-Tarikh Ibnu Hisham. Tarikh Ibnu Hisham. Kemudian selanjutnya Amr bin Lu'ay tidak berhenti sampai di sana. Di dalam kitab Rahiq al-Makhtum karya Syekh Syafi'ur Rahman al-Mubarakfuri ya disebutkan di situ bahwasannya Amr bin Lu'ay ini konon mempunyai pembantu dari kalangan jin. Kemudian ia diberitahu oleh jin-jin tersebut bahwasanya berhala yang di zamannya Nabi Nuh alaihissalam itu terkubur di Jeddah. Kemudian dia melakukan penelusuran, melakukan penggalian di sana. Kemudian ia menemukan, maka didapatkanlah berhala dari kaum Nabi Nuh ketika itu. Ada Suwa, ada Wat, ada Suwa, ada Yahud, ada Ya'uq, ada Nasr.
kemudian berhala-berhala ini dibawa oleh Amr bin Lu'ay ketika itu ke Timahah ketika itu. Dibawa di tempat itu, kemudian ketika musim haji, ia berikan kepada kepala-kepala suku untuk agar disembah di sana. Maka berhala Wat ya, dimiliki ketika itu oleh Bani Kalab. Mereka meletakkannya di Jaroshi, ya, daerah Syam ketika itu. Kemudian berhala selanjutnya berhala Suwa. Nah, itu diberikan kepada kaum Hulail dan kaum Mudrikah ketika itu. Nah, diletakkan di daerah Hijaz. Nah, selanjutnya berhala Yahud. Berhala Yahud diberikan kepada kaum Qutaid, ya, dari Bani Murad. Nah, diletakkan di Sabah. Nah, sedangkan berhala Ya'uq diberikan kepada suku Hamdan yang diletakkan di Yaman, dan Nasr diberikan kepada kaum Himyar, ya, diletakkan di Himyar. Begitulah ketika itu, ya, atas pengaruh Amr bin Lu'ay yang sangat disegani, yang memerintahkan mereka untuk ketika itu menyembah berhala, maka setiap suku sudah mempunyai berhala-berhala masing-masing. Dan berhala ini diberikan kepada mereka, ditaruh oleh mereka adalah kuil-kuil di sana. Kemudian kuil diberikan hijab tersendiri, kemudian ada juru kuncinya tersendiri. Bahkan ada kuil-kuil yang lain, banyak mereka mempunyai. Ada kuil di situ Dzulkhulasah, ada kuil Fils, dan banyak kuil yang lain. Dan berhala-berhala. Singkat cerita, bangsa Arab sudah dipenuhi dengan kejahilan sehingga mereka menyembah terhadap berhala. Hampir semua suku bangsa Arab ketika itu mempunyai berhala masing-masing. Mereka mempunyai berhala masing-masing. Bahkan hampir setiap rumah mereka memiliki berhala. Nah, inilah inhiraf atau kemunduran akidah yang dilakukan oleh bangsa Arab dengan terkontaminasi dengan asal-usul, ya, yang diberikan atau usulan yang diberikan oleh Amr bin Lu'ay. Nah, kemudian Amr bin Lu'ay ini mengarang sesuatu untuk bagaimana cara menyembah terhadap berhala ini, dan bangsa Arab pun mengekor kepada mereka. Maka Amr bin Lu'ay mereka memperlakukan berhala mereka dengan satu, mengitari berhala. Mereka meminta pertolongan, memohon ampun terhadap berhala. Kemudian mereka melakukan haji dan tawaf di berhala mereka. Mereka sujud di sana, kemudian menyembah terhadap berhalanya. Kemudian mereka juga berkurban di sana. Nah, mereka berkurban, menyembelih di hadapan berhala, atau mereka menyembelih atas nama berhala mereka. Ini dikisahkan dalam surat Al-Maidah ayat 3 oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka juga, ya, mereka menyedekahkan atau mereka menyajikan sesajian-sesajian khusus dari makanan atau minuman. Kemudian mereka bernazar kepada berhala-berhala mereka untuk, ya, memberikan atau mempersembahkan sebagian harta atau sebagian panen mereka dari ternak mereka untuk sesembahan mereka, berhala mereka. Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 138. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu hazihi an'amu wa harsun hijrun la yat'amuha illa man nasha'u bizam'ihim wa an'amun hurrimat zuhuruha wa an'amun la yadhkuruna ismallahi 'alaiha iftira'an 'alaihi sayazihim bima kanu yaftarun. Dan mereka mengatakan, inilah hewan ternak dan tanaman yang dilarang, tidak boleh memakannya kecuali orang yang kami kehendaki. Menurut anggapan mereka, ada binatang ternak yang diharamkan menungganginya, dan ada binatang ternak yang mereka tidak menyebut nama Allah ketika menyembelihnya, semata-mata membuat-buat kedustaan atas nama Allah. Kelak Allah akan membalas mereka atas apa yang mereka ada-adakan. Surat Al-An'am ayat 138. Nah, selanjutnya mereka juga membiarkan para unta-unta. Nah, ada unta di sana dengan ketentuan tersendiri. Ada namanya Bahirah, ada namanya Syaibah, ada namanya Wasilah, ada namanya Hami. Ini diperlakukan dengan khusus oleh mereka dengan mengada-ada. Yang dimana itu tidak ada di syariat Nabi Ibrahim alaihissalam, itu tidak ada syariat ini. Nah, inilah kemunduran akidah yang disebabkan oleh Amr bin Lu'ay. Oleh perbuatannya Amr bin Lu'ay ini, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan siksa kepada dia. Nah, hadis Ibnu Ishaq, ya, meriwayatkan ketika itu Rasulullah
Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya beliau melihat Amr bin Lu'ay ini di dalam neraka, yang ususnya ditarik ke dalam neraka, ditarik. Kemudian dia berkata kepada Aksam bin Jun al-Khuzai, "Ya Aksam, aku melihat bahwasannya Amr bin Lu'ay usus-ususnya ditarik ke dalam api neraka." Karena dialah orang yang pertama kali menyelewengkan agama Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian kata Rasulullah, "Aku tidak melihat wajahnya mirip siapapun kecuali mirip dengan kamu, ya Aksam bin Jun al-Khuzai." Kemudian Aksam berkata, "Ya Rasulullah, apakah kemiripan wajah itu membahayakanku?" Kata Aksam. Kemudian Rasulullah menjawab, "Tidak ya Aksam, sesungguhnya engkau beriman sedangkan dia tidak beriman." Ya. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, dia yang pertama kali menyelewengkan agama Nabi Ismail alaihissalam. Dia memotong telinga untuk tauhid, telinga hewan untuk tauhid mereka. Dia menyembelih hewan untuk sembahan terhadap Tuhannya. Dia dan membiarkan hewan-hewan ya untuk kepada berhala-berhala mereka. Nah, namun demikian kaum muslimin rahimakumullah, bangsa Arab dipenuhi dengan kemusyrikan, penyembahan terhadap berhala, tapi tidak semua. Karena bangsa Arab masih disisai oleh Hanafiyah, yaitu orang-orang yang berpegang teguh terhadap Nabi Ismail, agama Nabi Ismail alaihissalam dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Tokoh-tokohnya ada di sana Qais al-Ayyadi. Ada di sana ada Qais al-Ayyani, ada Ri'ab Asyani, ada Pendeta Bahira. Ini tokoh-tokoh terkenal dari orang-orang Hanafiyah yang tidak terkontaminasi terhadap penyembahan terhadap berhala. Kemudian bangsa Arab juga tidak meninggalkan seluruhnya ajaran atau syariat Nabi Ismail alaihissalam. Mereka tetap melakukan haji, tetap mengagungkan Ka'bah, tetap tawaf, ya, mereka tetap umroh, ya, tetap wukuf di Arafah. Tapi pelaksanaannya ini sudah ditambah-tambahi oleh mereka. Maka dari itu ketika bi'sah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus menjadi Rasul, Rasul menetapkan sebagian syariat sebagai syariat Islam, dan kemudian Rasul membuang sebagian syariat yang diharamkan oleh Rasulullah SAW. Itu saja, semoga bisa kita ambil hikmahnya dan bermanfaat bagi kita semuanya. Aku qauli hadza, astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum.